Nama saya Yinto Limbah, stambuk A40118439. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar online dan saya mengambil mata pelajaran IPA dan materinya yaitu tentang pubertas. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, mari kita minta pertolongan pada Tuhan. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya adik-adik, jangan lupa mengisi absen. Ibu telah membuat tempat absen pada mata pembelajaran ini. Nanti di classroom-nya dibuka pada mata pelajaran IPA ya. Dan di situ ada tempat absennya. Adik-adik, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu pembelajaran yang mempelajari fase-fase perkembangan hidup manusia. Ada yang masih ingat apa-apa saja fase perkembangan manusia? Ya, yang pertama dia yaitu masih dalam kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang pubertas. Masa pubertas itu didapat pada usia apa? Atau pada fase apa? Ya, masa pubertas didapat pada fase remaja. Tujuan kita mempelajari materi pubertas ini yaitu untuk mengetahui apa itu pubertas dan mengetahui apa-apa saja ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Dan manfaatnya yang ketiga, kita mempelajari materi pubertas ini yaitu bagaimana cara kita menjaga kesehatan reproduksi kita pada saat masa pubertas. Ya adik-adik, ibu punya bacaan yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tolong dibaca, dicermati, dan nanti kita akan tanya jawab tentang bacaan ini. Silakan dibaca. Iya, kalian setelah selesai membaca bacaan ini, ibu sekarang akan bertanya, apa itu pubertas? Ya, pubertas adalah perubahan fisik pada masa remaja, pola pikir, dan kematangan alat reproduksi. Sekarang ibu akan bertanya mulai dari laki-laki. Menurut bacaan tadi,
Coba sebutkan apa saja ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Sekarang ibu bertanya pada yang perempuan. Apa saja ciri-ciri pubertas pada perempuan? Ya, terima kasih adik-adik. Dan sekarang kita akan menyimak video yang berisi tentang kartu pubertas. Silakan disimak videonya. Ya, setelah adik-adik menonton video kartu ciri-ciri pubertas tadi, silakan adik tuliskan ciri-ciri pubertas sesuai gender atau sesuai jenis kelamin, dan tugasnya dikumpulkan di classroom. Ya, adik-adik, ibu mempunyai video. Nanti setelah kalian menonton video ini, silakan adik-adik tulis rangkuman tentang video ini, sehingga rangkuman kalian itu yang akan kalian baca atau pelajari di rumah. Sahabat cerdas, coba perhatikan tahap perkembangan manusia berikut ini. Pada tahap manakah manusia mengalami masa pubertas? Jawabannya adalah masa remaja. Jadi, pada masa remaja terjadi masa pubertas. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh. Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10-13 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Sahabat cerdas, lalu tahukah kalian ciri-ciri masa pubertas? Pada masa pubertas terjadi perubahan utama atau primer
dan perubahan fisik atau sekunder. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh. Sedangkan perubahan sekunder terjadi di luar tubuh, sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Berikut ini ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau primer ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau mulai diproduksinya sel sperma. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder antara lain tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan jakun, dada terlihat bidang, suara berubah menjadi lebih berat, kulit berminyak dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada perempuan antara lain, perubahan utama atau primer ditandai dengan menstruasi atau haid, atau mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Kemudian perubahan fisik atau sekunder antara lain, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, payudara mulai membesar, pinggul melebar, kulit berminyak dan berjerawat. Sahabat cerdas, lalu apa yang harus kamu lakukan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Sahabat cerdas, sekarang coba perhatikan tips sukses masa pubertas berikut ini. Tips sukses masa pubertas. Pertama, ingatlah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif. Keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Karena masa pubertas merupakan masa pencarian jati diri. Jadi jangan sampai kalian salah dalam bergaul. Bergaulah dengan teman yang mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Mulailah menekuni hobi dan bakatmu, karena mungkin hobimu saat ini akan menjadi jalan suksesmu di masa yang akan datang. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang masa pubertas. Jangan takut memasuki masa pubertas. Ingat untuk jaga diri, jaga kebersihan, dan jaga pergaulan. Dan nanti adik-adik buat rencana karya, yaitu bagaimana cara kita menjaga alat-alat reproduksi kita atau cara menjaga kesehatan kita pada saat pubertas. Bisa dalam berbentuk poster atau buklet sederhana. Iya adik-adik, untuk lebih menambah pengetahuan, adik-adik cari tentang pubertas pada buku-buku yang ada di sekitar adik-adik sekalian. Dan kalau memang adik-adik ingin mencari di internet, minta tolong kepada saudara atau orang tua kalian untuk mendampingi kalian dalam mencari ciri-ciri pubertas tersebut. Ya adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini.
Selamat siang dan sampai ketemu lagi pada minggu depan.